Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lagi sakit pun mudah-mudahan semoga lekas sembuh. Di video konten terbaru kita kali ini, di konten Dr. Helmi Hadi SPOT, kita akan membahas hal yang banyak dibicarakan di zaman pandemi COVID-19 ini, yaitu mengenai rapid antibody, swab antigen, dan swab PCR. Apa saja perbedaannya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Baik guys, seperti konten-konten kita sebelumnya, ya kita akan memberikan edukasi seputar kesehatan. Nah, di zaman COVID ini, yang paling penting untuk menegakkan diagnosis setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, yang penting juga adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan bisa dengan yang awalnya itu di zaman COVID, yang paling terkenal itu adalah rapid antibody. Lalu berkembang lagi ada rapid antigen, dan yang paling spesifik adalah swab PCR. Nah, di konten kali ini kita tampilkan seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Sulina Yanti Wibawa, spesialis patologi klinik. Apa kabar dok? Baik. Sehat dok ya? Sehat. Nah, jadi beliau ini adalah dokter di Rumah Sakit Salewangang Maros. Salewangang itu sekitar 17 kilo dari Makassar. Ya, beliau itu lahir di Makassar tanggal 18 April 1962, menyelesaikan pendidikan S1 di Unhas dan menyelesaikan S2-nya di Unhas pada tahun 2004. Dan beliau juga bertugas sebagai dokter patologi klinik di Rumah Sakit Salewangang semenjak 2004 sampai sekarang. Beliau selain penanggung jawab di laboratorium Rumah Sakit Salewangang Maros, beliau juga adalah dosen luar biasa di bagian patologi klinik Universitas Hasanuddin Makassar. Dan beliau adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia di Maros. Baik, Dokter Sulina. Ya, ya. Jadi sehat dok, sehat ini dok. Sehat, Ya, sehat. bagaimana selama hampir 1 tahun ini dok COVID perkembangannya dok? Ya, sekarang rasanya COVID itu lagi meningkat. Akhir-akhir ini mungkin setelah pasca tahun baru, lebaran acara tahun baru, jadi dia agak naik sekarang. Mudah-mudahan sebentar lagi dia akan menurun, melandai. Iya. Baik dok, jadi selama dokter ini di laboratorium, kan dokter ini berkutat dengan pemeriksaan COVID dok ya? Iya, iya. Nah jadi ini kan supaya masyarakat lebih jelas dok, kan biasanya mereka bingung apakah bedanya itu antara antibody, rapid antibody, terus ada lagi baru lagi antigen, terus ada lagi yang PCR. Nah ini dari pertanyaan-pertanyaan ini dok, bisakah dokter menjelaskan satu persatu dok, mulai dari rapid antibody dulu. Jadi yang pertama itu muncul pada saat awal pandemi itu adalah rapid antibody. Nah itu bagaimana sejarahnya dulu rapid antibody itu dok? Nah, makasih. Rapid antibody itu pertama kali pada waktu pertama-tama itu waktu bulan-bulan Maret itu dia itu paling bagus, paling bagus karena maksudnya dia karena dia bisa melihat antibody yang masuk di dalam tubuh kita, antibody yang terbentuk, itu yang bisa dideteksi itu reaktif, IgG dan IgM, IgM dan IgG-nya. Apa itu dok? IgM dan IgG? Kalau IgM itu biasanya M itu berarti dia menderita saat itu. Menderita. Kalau G itu dia sudah muncul kekebalan. Kekebalan. Sudah muncul antibody. Ya. Cuman kelemahannya rapid antibody ini dia lama baru terdeteksi. Antibody dok dia, IgG-nya dok dia? Tidak, jadi kalau kita terpapar itu biasanya harus ada antibody dulu yang terbentuk baru dia tahu oh ada COVID yang masuk, baru dia muncul, baru kelihatan positifnya. Kemudian IgG itu setelah kita sudah menderita itu dia baru muncul. Itu yang disebut reaktif. Itu disebut reaktif, ya, reaktif IgM dan reaktif IgG, ya. Tapi itu dok, yang masuk kelemahannya itu bukan cuma COVID yang terbaca infeksinya. Iya betul. Kadang-kadang itu katanya kadang-kadang ada orang cuman pilek-pilek itu mungkin terdeteksi. Dia belum bisa mengkotak-kotakkan ini memang ini COVID benar atau ada virus
virus yang lain. Misalnya Iya. apa dok, selain COVID yang terbaca di antibody? Bisa saja virus influenza. Virus influenza jadi terbaca, terdeteksi reaktif di IgM dan IgG. Jadi masuknya di kelemahannya itu dok? Ya, itu kelemahannya. Dan kelemahannya juga dia itu agak lama baru positif, maksudnya terreaktif begitu. Ya. Jadi itu kelebihan dan kelemahannya untuk antibody. Ya. Terus kalau untuk, kan ada lagi di atasnya lagi kakaknya, adiknya lagi katanya dok, antigen. Ya, antigen itu dia sekarang lagi booming sekarang saat ini. Karena antigen itu paling cepat terbaca pada pemeriksaan rapid pada pasien dengan gejala muncul pada saat kita kita periksa hari kedua, hari ketiga, itu dia sudah muncul. Karena yang dia deteksi kuman yang masuk. Kalau antibody, kekebalan yang dia lihat. Kalau antigen itu dia lihat kuman yang masuk. Jadi makin tinggi kuman, makin banyak kuman yang masuk, itu pasti akan positif. Itu yang kita sebut viral load-nya. Kalau viral load makin tinggi, dia akan terkonfirmasi positif. Itu pada antigen. Pada antigen. Cuman kelemahannya antigen, dia pada hari ke-7, hari ke-8, dia akan menurun. Karena kita sudah punya antibody. Antibody itu sudah melawan kuman yang masuk, virus yang masuk, berarti virusnya makin sedikit. Jadi dia tidak akan terindikasi, terkonfirmasi positif lagi. Itu kelemahannya. Kelemahan dari antigen dok ya? Iya. Lalu kalau dok, PCR. Kalau PCR itu memang itu gold standar. Gold standar karena dia yang kita baca itu RNA. RNA. Tapi jadi pasien kalau kita lihat pemeriksaannya pemeriksaan rapid antibodinya dia negatif, itu jangan terlalu cepat bilang saya negatif. Belum tentu. Kita bisa lanjut ke PCR swab. PCR swab itu dia melihat itu isi dari virus jadi itu virus COVID itu ada bentuknya seperti kapsul. Dan kapsul ini dibacanya di rapid antigen. Setelah dia pecah, dia masuk isinya itu akan dideteksi di PCR swab. Gitu Rudi. Iya, jadi PCR swab itu tetap sampai sekarang adalah gold standar. Kalau kelemahannya dok? Cuman swab PCR ini dia itu pokoknya dia terlalu sensitif. Jadi semua RNA itu dia tetap baca. Biarpun RNA yang sudah sisa-sisa, dia tetap baca sebagai positif. Yang sudah mati dong, walaupun dia sudah mati masih dibaca positif. Iya, dia sudah tetap baca sebagai positif. Sama durasinya juga mungkin lama dok, Iya, sama durasinya. Jadi sekarang memang yang lebih WHO juga membolehkan pasien dulu kan kita kalau ada pasien masuk yang diperiksa itu darah lengkap, foto toraks, sekarang bisa dilampirkan dengan rapid antigen. Itu lebih cepat. Iya. Masuk BPJS itu dok, pemeriksaan-pemeriksaannya itu kalau untuk di rumah sakit pemerintah. Kalau BPJS itu bukan di BPJS ya, di Kemenkes. Oh, di Kemenkes. Kemenkes untuk pasien COVID. Iya. Terus itu dok di PCR swab ada tulisannya CT apa? CT. Nah, itu apa tuh dok? CT itu menunjukkan cycle of threshold. Jadi dia melihat nilai ambang. Nilai ambang itu artinya makin tinggi kuman, makin tinggi mutasi gen, makin rendah dia berbanding terbalik dengan CT. Jadi kalau CT-nya orang rendah, berarti kumannya virusnya lagi ganas-ganasnya. Lagi banyak. Kalau lagi banyak-banyaknya. Berapa patokannya dok? Yang normalnya? Jadi kadang-kadang sekarang tergantung di tempat pemeriksaan ada yang 38, ada 40. Jadi kalau kita punya CT, itu CT itu akan terbaca kalau konfirmasi positif. Kalau di negatif dia nggak baca karena ambangnya sudah terlewat. Tapi kalau dia positif, dia akan terbaca. Jadi kalau CT kita umpama 10, berarti ini kita lagi menularnya, lagi infeksiusnya. Kalau 10 dok ya? Iya, kalau rendah. Ya, tapi kalau kita sudah 30, itu biasanya sudah mulai menuju kesembuhan. Cuman sekarang itu CT itu
banyak lagi kelemahannya karena kadang-kadang teknik pengambilan yang beda, yang salah, atau teknik transportasi jadi kalau kita sudah ambil sampel biasanya penyimpanannya agak salah. Jadi kadang-kadang ada sekarang tempat pemeriksaan yang sudah tidak mencantumkan CT. Iya. Baik dok. Nah selain CT itu di hasil baca PCR swab ada namanya inkonklusif. Yeah. Inkonklusif. Jadi itu hari saya pernah periksa pribadi, dibilang dok kita inkonklusif. Nah apa itu artinya dok? Inkonklusif. Yeah. Itu nanti pada pemeriksaan itu setelah di PCR itu dia tidak bisa baca, dia tidak lihat kuman apa yang muncul. Jadi biasanya itu bukan mungkin ngambilnya yang salah atau mungkin kalau kita sudah ambil swab terus kita masukin ke VTM atau mungkin sudah terlalu lama dok baru dibaca. Itu bisa saja dia tidak bisa terdeteksi. Jadi itu biasanya inkonklusif. Oh begitu dok. Jadi biasanya diulang. Jadi biasanya diulang lagi dok nih? Diulang lagi. Diulang ambil swabnya atau diulang putar lagi dok? Enggak, diulang swab. Diulang swab. Ya. Itu dia nggak bisa di alat itu nggak bisa baca. Ya. Jadi buat anda yang ada hasilnya misalnya periksa inkonklusif sebaiknya di swab ulang lagi. Biasanya ada pemberitahuan bilang ini ternyata pasien ini sampelnya itu nggak bisa terbaca. Biasanya minta dikonfirmasi ulang. Terus begini dok, sebenarnya kalau kita yang lakukan itu, kalau dia dalam keadaan normal, pemeriksaan PCR itu membutuhkan waktu berapa lama dok untuk kita bisa mendapatkan hasil kalau kondisi normal? Iya, sebenarnya kalau kondisi normal itu, kalau biasanya diambil pagi, itu hasilnya sudah bisa keluar sore. Karena kan dia dikerjakan, kemudian dia retraksi segala macam di alat akan terbaca sebentar. Cuman dia kan satu kali running itu biasanya cuma 90 sampel. 90 sampel ya, satu kali putar. Dalam waktu 12 jam itu? Tidak, itu pemeriksaan itu 4 jam. 4 jam biasanya sudah ada hasil. Cuman karena sekarang lagi banyak permintaan sehingga ya agak lama. Lama deh, iya. Jadi ini buat pemirsa tuh yang ada misalnya keluarganya lagi diperiksa terus kenapa lama? Ya karena memang kondisi sekarang ini lagi tinggi-tingginya dok. Lagi banyak. Ya jadi bukan karena tidak diperiksa tapi karena memang antriannya. Satu kali pemeriksaan itu yang saya tanyakan dari senior-senior itu satu kali periksa memang sekitar 90-an dan sekitar 4 jam. Ya bayangkan kalau yang diperiksa itu ada ratusan sampai ribuan. Jadi ya tolong mengerti dok. Ya nggak mungkin ditahan-tahan hasilnya. Cuman memang lagi bertumpuk dan kadang sekarang ini kan banyak juga petugas yang terkonfirmasi positif. Jadi pelayanannya lebih kasihan petugasnya kalau itu. Jadi selain alatnya memang kita masih terbatas, petugasnya juga ada yang beberapa terkonfirmasi positif. Jadi yang harusnya bisa bekerja banyak karena berkurang. Jadi ya tentunya juga ritme hasilnya juga jumlahnya juga kurang. Iya dok. Terus apalagi dok yang pengalaman yang pernah kita rasakan selama kita memeriksa itu hasil-hasil swab atau hasil antigen, ada mungkin yang bisa kita bagikan ke masyarakat yang selama ini kan kita selalu itu bilang kenapa kamu operasi mau periksa harus di swab dulu nanti kan di covid kan. Nah itu bagaimana dok menurut tak? Begini pemirsa, jadi sekarang tidak ada dokter yang mau covid kan pasien. Sekarang itu prosedur untuk pemeriksaan, memang prosedur untuk masuk rumah sakit atau untuk operasi, memang itu harus protapnya harus kita periksa. Minimal dia swab antigen. Karena itu untuk melindungi petugas kesehatan, petugas perawat, dan ruangan juga harus bersih, dan keluarga pasien juga harus dibersihkan, maksudnya harus terlindungi gitu. Jadi kalau kita sudah tahu kita diperiksa terus kita positif, ya enggak apa-apa, kita isolasi saja. Sudah itu kalau ada keluhan kita diobati, setelah kita sembuh, kita sudah baik, itu sudah bisa dioperasi kalau memang ada rencana operasi dok. Jadi supaya orang semua terlindungi, semua terlindungi. Jadi bukan karena
sengaja ini rumah sakit ini mau cari keuntungan ini dokter ini supaya di COVID kan dapat dana. Tidak. Bukan dok nih? Tidak ada, tidak ada. Sekarang dokter-dokter juga sudah capek, sudah maksudnya karena sudah terlalu banyak pasien. Jadi makanya memang kita sebagai pasien kita harus patuh juga dengan protokol pengobatan di rumah sakit. Iya. Gitu. Iya. Ya jadi begitu ya pemirsa ya. Jadi Anda kalau misalnya mau ada keluhan sakit, segeralah tetap pergi ke dokter, dok. Tetap ke rumah sakit karena banyak ini dok yang selama ini yang kami perhatikan karena takut ke rumah sakit, mereka simpan gitu penyakitnya di rumah. Ditunggu 3 bulan, 5 bulan, ternyata misalnya seperti saya ini bedah tulang, ada kaki diabetesnya. Dia simpan itu, jadi yang awalnya lukanya kecil jadi membusuk dok. Karena alasannya takut ke rumah sakit dibilang COVID. Padahal kan tidak semua pasien yang kita periksa hasilnya positif dok. Betul. Jadi kalau ke rumah sakit nanti kan dilihat kalau memang dia terkonfirmasi positif, tidak apa-apa, itu dirawat saja, atau kalau dia bisa isman di rumah, nanti setelah dia sembuh nanti kembali ke rumah sakit untuk dilakukan operasi dok, untuk pembersihan luka atau apa dok, begitu. Ya kalaupun memang butuh penanganan segera, misalnya terkonfirmasi positif tapi harus operasi, kami pasti akan merujuk ke rumah sakit yang memang melayani COVID ini. Nah, tetapi itu nanti kita dokternya itu petugasnya semua memakai alat pelindung diri APD level 3 itu yang kayak astronot. Ya jadi ya sebenarnya kita bikin konten ini untuk edukasi. Jangan itu takut di rapid, ya takut di swab antigen, swab PCR itu ya memang kayak geli-geli begitu. Kalau Anda lihat video-video banyak di YouTube itu kan seperti ditusuk-tusuk, keluar air mata, atau ditusuk mulut terus nah itu ya memang nikmati saja lah. Jadi dengan dibikinnya video ini supaya tahu apa bedanya itu semua dan jangan takut. Kalaupun memang positif pasti kita obati dok. Tidak apa-apa, itu COVID itu bukan penyakit yang memalukan. Itu semua orang bisa kena. Makanya kita harus melakukan prokes 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Begitu pula kalau kita itu dok nih, yang itu saya mau tanyakan itu dok, kalau untuk perjalanan, ada kan beberapa yang pakai antigen, ada yang PCR. Nah itu bagaimana dok kalau misalnya kita dari sisi di patologi klinik di pesawat itu, kan kita di pesawat itu 1 jam sampai sekitar 2 jam perjalanan. Nah supaya amannya kan kita ini tidak bisa yang seperti dokter bilang ada tadi yang negatif palsu. Jadi belum tentu itu yang hasil antigennya negatif, dia negatif betul, mungkin dia dalam kondisi non reaktif. Nah untuk meminimalisir dok di pesawat, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya perjalanan kita ini aman? Terima kasih. Sebenarnya yang paling bagus itu sebenarnya swab PCR. Sebenarnya yang normalnya dok. Cuman kan ini kalau kita pakai swab yang PCR kan sudah lama, kasihan juga penumpang yang mau berangkat toh. Jadi biasanya dipakai rapid antigen. Tapi tetap kalau saya rasa kalau kita di pesawat, kita harus jaga diri kita masing-masing. Biarpun kita tahu orang di samping-samping kita rapid negatif, tapi kita tetap harus jaga kita punya diri sendiri. Jadi kita harus pakai, jadi kalau selama perjalanan 2 jam, usahakan kita nggak makan di pesawat, kita harus pakai masker, pakai face shield, dan jangan terlalu banyak menyentuh benda-benda. Itu aja dok. Saya rasa begitu dok. Karena kita nggak bisa juga, maksudnya kita tahu bilang di sebelah kita antigennya negatif, dan kita bisa berbicara yang tidak pakai masker. Tetap juga kita harus melindungi kita punya diri sendiri. Jadi itu dia guys ya. Kalau tips selama Anda menaiki angkutan umum ya, salah satunya itu pesawat yang seperti Dokter Sulina bilang itu bisa Anda praktekkan. Baik dok, sebagai penutup apa yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat? Jadi sekarang begini, sekarang kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan kita harus tahu cara menjaga itu. Kita jangan sering berkumpul, maksudnya tidak tanpa masker, dan ya itu yang foto-fotonya yang lepas masker, dan kita harus tetap dengan prokes, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Sama ruangan juga dong, bagus. Ruangan itu sebaiknya yang sirkulasinya lebih terbuka. Kalau kita di dalam ruangan yang tertutup,
ya usahakan jangan buka sama sekali masker. Walaupun itu di mobil sama keluarga sendiri, Dok, nih. Iya. Di mobil. Iya, kalau di mobil, kalau memang kita tahu kita lagi kondisi lagi tidak baik atau kurang sehat, biarpun bersama keluarga, mending kita pakai masker. Iya. Baik, Dokter. Jadi demikian ya pemirsa. Mudah-mudahan setelah Anda menonton konten ini bisa menambah wawasan Anda. Jadi tetap jaga diri Anda dan keluarga, dan kalau Anda ada merasa keluhan, jangan sungkan-sungkan untuk pergi ke dokter. Dan kalau memang ada gejala yang disebutkan itu di media-media, misalnya seperti hilang pembauan, hilang pengecapan, demam-demam atau diare, itu sebaiknya Anda langsung periksakan swab ya. Swab itu bisa Anda lewat mana itu biasa, Dok, kalau kita mau swab yang gratis itu? Oh, kalau sekarang swab, kalau di puskesmas bisa, di puskesmas. Jadi datang ke puskesmas terdekat, Dok? Iya, atau bisa saja kalau kita ada yang terkonfirmasi positif, biasanya satu keluarga biasanya di tracking, itu biasanya gratis dari puskesmas. Gratis ya. Jadi kalau memang Anda ingin pesan gratis, bisa ke puskesmas melapor. Tapi kalau misalnya Anda ada rezeki yang mau lebih cepat, mungkin bisa pemeriksaan mandiri banyak di rumah sakit, atau di laboratorium swasta bisa Anda periksakan. Jadi pemeriksaan swab itu, guys, bukan lagi kayak hal yang sangat istimewa, tapi itu sudah seperti gaya hidup ya, yang harus kita lakukan di musim pandemi ini. Begitu, Di? Iya. Baik. Terima kasih Dokter Selina atas waktunya, Dok, atas sharing-sharingnya kepada penonton konten ini ya. Jadi buat Anda juga yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, juga untuk like, komen, dan share ke keluarga Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Dok. Terima kasih.